Pertama-tama, saya Cantika Anissa Ramadhani yang akan menjelaskan pengertian, definisi, karakteristik, serta contoh dari pasar persaingan tidak sempurna atau monopsoni. Pasar monopsoni adalah jenis pasar di mana terdapat hanya satu pembeli utama atau dominan untuk suatu barang atau jasa, sementara di sisi penawaran terdapat banyak penjual. Dalam situasi monopsoni, pembeli memiliki kekuatan untuk menentukan harga yang lebih rendah karena penjual tidak memiliki alternatif lain untuk menjual produk mereka. Situasi ini berbeda dengan monopoli, di mana ada satu penjual dominan yang menguasai pasar. Menurut buku pengantar teori ekonomi karya Sadono Sukirno, monopsoni muncul ketika hanya terdapat satu pembeli besar yang mendominasi pasar, sehingga pembeli tersebut memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga barang atau jasa yang dibelinya. Ini biasanya terjadi pada tenaga kerja di suatu daerah atau industri tertentu, di mana hanya satu perusahaan yang menyerap sebagian besar tenaga kerja yang tersedia, atau pasar pada komoditas tertentu di mana hanya satu pembeli utama. Yang kedua adalah karakteristik pasar monopsoni. Yang pertama adalah pembeli tunggal atau single buyer. Menurut Sadono Sukirno, pasar monopsoni terjadi ketika ada satu pembeli dominan atau bahkan satu-satunya pembeli di pasar. Pembeli ini memiliki kekuatan untuk menentukan harga dan jumlah produk yang dibeli dari pemasok atau produsen. Yang kedua adalah penawaran barang atau faktor produksi yang terbatas. Dalam pasar monopsoni, biasanya jumlah pemasok atau produsen barang atau faktor produksi terbatas sehingga mereka bergantung pada satu pembeli dominan tersebut. Yang ketiga adalah kendali harga oleh pembeli. Sebagai pembeli tunggal, monopsonis dapat mempengaruhi atau mengendalikan harga barang atau jasa yang dibelinya. Ahli ekonomi seperti Joan Robinson menjelaskan bahwa monopsonis dapat menentukan harga yang lebih rendah dibandingkan kondisi pasar persaingan sempurna karena pemasok tidak memiliki daya tawar yang besar. Yang keempat, efisiensi produk yang rendah. Menurut berbagai ahli ekonomi termasuk Sadono Sukirno, pasar monopsoni dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam produksi karena harga yang ditawarkan lebih rendah daripada biaya marginal pemasok. Akibatnya, pemasok tidak termotivasi untuk meningkatkan jumlah atau kualitas produk. Yang kelima adalah kurangnya inovasi dari pemasok. Sadono Sukirno mengungkapkan bahwa karena harga yang rendah serta dominasi pembeli dalam pasar, pemasok memiliki sedikit motivasi untuk berinovasi. Inovasi seringkali terkait dengan peningkatan keuntungan, tetapi dalam monopsoni hal ini menjadi sulit dicapai oleh pemasok. Selanjutnya adalah contoh kasus pasar persaingan tidak sempurna atau monopsoni. Di banyak kota kecil atau daerah terpencil mungkin hanya ada satu perusahaan besar yang mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja, misalnya tambang atau pabrik besar. Dalam situasi ini, perusahaan menjadi satu-satunya pilihan bagi penduduk setempat yang mencari pekerjaan karena tidak ada pesaing dalam hal perekrutan tenaga kerja. Perusahaan ini bisa menentukan upah tenaga kerja di bawah tingkat upah di pasar persaingan sempurna. Contohnya adalah di kota-kota tambang di Indonesia atau di negara lain. Perusahaan pertambangan besar seperti tambang batu bara atau emas sering menjadi satu-satunya pembeli tenaga kerja. Para pekerja di daerah tersebut sulit menemukan alternatif lain untuk bekerja, sehingga perusahaan bisa menetapkan gaji dengan daya tawar yang kuat. Baiklah, saya Marini Dwi Sabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan pasar monopsoni, faktor penyebab terjadinya pasar monopsoni, dan larangan kegiatan monopsoni di Indonesia. Kelebihan dan kekurangan pasar monopsoni. Kelebihan pasar monopsoni yang pertama yaitu kualitas barang terjamin baik. Dalam pasar monopsoni, pembeli memiliki kuasa, sehingga pembeli tidak mau membeli produk dengan kualitas yang rendah. Penjual harus terus mempertahankan atau meningkatkan kualitas produknya agar tidak kehilangan satu-satunya pembeli. Kedua, meningkatkan kreativitas penjual untuk selalu berinovasi. Salah satu cara penjual mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dengan menekan biaya produksi dan meningkatkan kualitas produknya. Penjual dipacu untuk terus kreatif dan berinovasi meningkatkan kualitas produknya agar pembeli tidak berpindah ke penjual lain. Ketiga, menentukan harga menjadi lebih mudah. Pembeli memiliki kekuasaan di pasar monopsoni, sehingga pembeli dapat menentukan harga jual dari suatu produk tanpa mempengaruhi inflasi dan deflasi. Selain itu, pembeli akan memberikan harga yang sama kepada seluruh penjual. Keempat, alur penjualan lebih mudah dan lancar. Pasar monopsoni hanya memiliki satu pembeli dan membeli secara grosir atau borongan.
sehingga penjual bisa terus memproduksi barang dan langsung menjual kepada pembeli. Karena hal itu, alur penjualan akan terus berjalan dan tidak dapat menurun. Dan yang kelima, penjual tidak perlu melakukan promosi untuk menentukan pembeli. Hanya ada satu pembeli di pasar monopsoni yang akan selalu mendekati penjual dan menanyakan ketersediaan barang. Karena hal itu, penjual tidak perlu melakukan promosi dan iklan untuk mencari pembeli. Penjual hanya terus berfokus kepada kegiatan produksi. Kekurangan pasar monopsoni. Yang pertama yaitu perilaku pembeli yang tidak adil. Pembeli tunggal yang memiliki kekuasaan membuat pembeli bebas menentukan harga jual dari produk. Terkadang penentuan harga menjadi tidak adil karena pembeli enggan meningkatkan harga jual produk meskipun sedang dalam kondisi inflasi. Kondisi inflasi menyebabkan proses produksi barang menjadi lebih mahal sehingga merugikan penjual. Kedua, penjual tidak dipedulikan oleh pihak pembeli. Pembeli yang memiliki kuasa penuh dan hanya memikirkan keuntungan pribadinya membuat keluhan penjual tidak dipedulikan. Keluhan penjual seperti menentukan harga jual produk, masalah proses, dan waktu produksi menjadi tidak didengarkan. Yang ketiga, permasalahan ekonomi hanya ditanggung penjual saja. Permasalahan ekonomi tidak menjadi tanggungan pembeli karena pembeli memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan yang menguntungkan dirinya. Permasalahan ekonomi seperti inflasi, deflasi, kekurangan bahan baku, masalah produksi, dan masalah lainnya menjadi tanggungan penjual. Selanjutnya, faktor penyebab terbentuknya pasar monopsoni. Pasar monopsoni biasa terjadi di kawasan industri pertanian dan peternakan potong. Pasar monopsoni bisa terbentuk karena beberapa faktor. Yang pertama, keterbatasan pembeli. Monopsoni sering muncul ketika hanya ada satu pembeli utama di suatu wilayah atau industri, membuat penjual tidak memiliki alternatif untuk menjual produk mereka. Contohnya, dalam hal industri pertanian, pemerintah bisa menjadi pembeli tunggal untuk hasil pertanian tertentu, mengendalikan harga dan permintaan. Yang kedua, pasar tidak memadai. Pasar dengan infrastruktur yang kurang baik atau lokasi yang sulit dijangkau dapat menghalangi munculnya lebih banyak pembeli. Hal ini menyebabkan penjual terpaksa bergantung pada satu pembeli yang ada, menciptakan situasi monopsoni. Ketiga, biaya operasional tinggi. Jika biaya untuk memasuki pasar sangat tinggi, hal ini dapat menghalangi pembeli baru untuk muncul. Dalam kasus ini, penjual akan terjebak dalam hubungan dengan satu pembeli yang memiliki kekuatan tawar lebih besar. Keempat, produk khusus atau spesifik. Dalam beberapa industri, seperti bahan baku tertentu, mungkin hanya ada satu perusahaan besar yang membeli produk tersebut dari banyak pemasok. Misalnya, perusahaan konstruksi besar mungkin menjadi satu-satunya pembeli untuk bahan bangunan tertentu di daerah tertentu. Selanjutnya, larangan kegiatan monopsoni di Indonesia. Di Indonesia, kegiatan monopsoni dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 18, secara khusus, melarang pelaku usaha untuk menguasai pasokan penerimaan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa di pasar tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan kriteria monopsoni, pelaku usaha dianggap melakukan monopsoni jika mereka menguasai lebih dari 50% pangsa pasar untuk suatu jenis barang atau jasa. Ini berarti bahwa jika suatu perusahaan atau kelompok perusahaan memiliki kendali yang signifikan atas pasokan, mereka dapat dikenakan sanksi karena melanggar ketentuan ini. Salah satu contoh nyatanya adalah kasus PT Astil, sebuah badan usaha milik daerah yang terbukti melakukan monopsoni dengan memaksa petani rumput laut untuk menjual hasil panen mereka hanya kepada perusahaan tersebut. Dalam kasus ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan bahwa tindakan PT Astil yang melanggar hukum persaingan usaha. Larangan terhadap monopsoni bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan adil di pasar, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mengeksploitasi pihak lain, terutama dalam konteks hubungan antara pembeli dan penjual. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh monopsoni terhadap harga barang. Pasar monopsoni memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga barang, yang terutama disebabkan oleh dominasi satu pembeli di suatu pasar. Pengaruh tersebut yang pertama, penentuan harga oleh pembeli. Dalam pasar monopsoni, pembeli tunggal memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang. Hal ini terjadi karena penjual tidak memiliki alternatif lain untuk menjual produk mereka, sehingga mereka terpaksa menerima harga yang ditawarkan oleh pembeli. Yang kedua, ada harga yang lebih rendah.
Karena pembeli memiliki kekuatan tawar yang besar, harga yang ditawarkan kepada penjual seringkali lebih rendah dibandingkan dengan pasar yang lebih kompetitif. Penjual tidak dapat menolak tawaran tersebut karena mereka tidak memiliki pihak lain. Ini sering mengarah pada pendapatan yang lebih rendah bagi penjual. Yang ketiga, ada penurunan kualitas produk. Untuk memenuhi harga yang ditekan oleh pembeli, produsen mungkin terpaksa mengurangi biaya produksi, yang dapat berdampak negatif pada kualitas barang atau jasa yang mereka tawarkan. Akibatnya, meskipun harga mungkin rendah, kualitas produk bisa menurun. Yang keempat, ada persaingan tidak sehat. Monopsoni menciptakan kondisi persaingan yang tidak sehat di pasar, di mana satu pembeli menguasai pasokan produk dan dapat mempengaruhi kondisi pasar secara keseluruhan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan ekonomi dan kerugian bagi masyarakat luas. Dan yang terakhir, ada ketidakpastian pendapatan bagi penjual. Dalam situasi monopsoni, pendapatan penjual menjadi tidak merata dan tidak stabil, karena mereka bergantung pada satu pembeli untuk penjualan mereka. Jika pembeli memutuskan untuk menurunkan harga atau mengurangi volume pembelian, penjual akan berdampak langsung terhadap pendapatan mereka. Dan yang terakhir, ada cara pemerintah untuk mengatur harga di pasar monopsoni. Pemerintah dapat mengatur harga di pasar monopsoni melalui beberapa cara yang bertujuan untuk melindungi penjual dan memastikan keadilan dalam transaksi. Yang pertama itu ada peraturan harga. Pemerintah dapat menetapkan batasan harga minimum untuk produk atau jasa yang dijual di pasar monopsoni. Dengan ini, penjual tidak akan dipaksa untuk menjual barang mereka dengan harga yang sangat rendah, yang seringkali ditentukan oleh pembeli tunggal. Regulasi harga ini bertujuan untuk melindungi pendapatan penjual dan memastikan mereka mendapatkan ketidakseimbangan yang adil atas produk mereka. Yang kedua, ada intervensi langsung. Dalam situasi di mana harga pasar sangat rendah dan merugikan penjual, pemerintah dapat melakukan intervensi langsung dengan membeli produk dari penjual pada harga yang lebih tinggi. Hal ini dapat membantu menjaga stabilitas perekonomian lokal dan memberikan jaminan pendapatan bagi produsen. Yang ketiga, ada mendorong negosiasi. Pemerintah dapat memfasilitasi dialog antara pembeli monopsoni dan penjual untuk mencari kesepakatan harga yang lebih adil. Dengan menciptakan platform untuk negosiasi, kedua pihak dapat berdiskusi mengenai harga dan kondisi transaksi, sehingga mengurangi ketidakpuasan dan meningkatkan hubungan bisnis. Yang keempat, ada pengawasan dan penegakan hukum. Melalui lembaga pengawas, pemerintah dapat menggabungkan praktik bisnis di pasar monopsoni untuk mencegah perlindungan kekuasaan oleh pembeli dominan. Jika ditemukan praktik yang merugikan penjual atau melanggar hukum, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan yang terakhir, ada caranya meningkatkan kesadaran dan pendidikan. Pemerintah juga dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran para penjual tentang hak-hak mereka di pasar monopsoni melalui program pendidikan dan pelatihan. Penjual dapat lebih memahami cara bernegosiasi dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam menghadapi pembeli monopsoni.